Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak bunda semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, serta perlindungan oleh Allah SWT. Nah, untuk anak-anak bunda semuanya, hari ini bunda akan menjelaskan tentang materi sejarah Indonesia. Nah, diharapkan anak-anak bunda untuk tetap menyimak dan jangan malas untuk belajar, jangan menyerah dan tetap semangat untuk bersekolah walaupun kita melalui pembelajaran daring. Nah, anak-anak bunda semuanya tetap menjaga kesehatan serta kebersihan agar kita bisa terhindar dari penyakit terutama virus corona ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita simak sama-sama materi pembelajarannya hari ini. Oke, baik anak-anak bunda, kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara dan dominasi partai politik menjadi sangat kuat. Akibatnya sering terjadinya pergantian kabinet karena adanya mosi tidak percaya yang diajukan partai oposisi sehingga jatuhnya kabinet yang sedang berjalan dan pecahnya partai koalisi. Selanjutnya yaitu nama-nama kabinet pada masa demokrasi liberal. Nah, yang pertama yaitu ada Kabinet Natsir dengan tahun pemerintahan 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Yang kemudian yang kedua ada Kabinet Sukiman pada tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo yaitu tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kemudian Kabinet Ali Sastroamidjojo. Yang pertama yaitu 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kemudian selanjutnya Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Kemudian selanjutnya ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang kedua yaitu 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Kemudian ada Kabinet Juanda yang tahun pemerintahannya pada tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Pergantian kabinet yang terlalu sering dan hanya berjalan dalam waktu singkat, serta konflik yang berkepanjangan antar partai berakibat pada ketidakstabilan politik dan kemerosotan perekonomian bangsa. Pada masa demokrasi liberal, dari segi keamanan nasional sering terjadi gerakan separatisme yang diawali oleh masalah ketidakpuasan terhadap keputusan pemerintah pusat. Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk ditambah dengan kegagalan konstituante menyusun undang-undang yang baru, akibatnya pemerintahan negara tidak memiliki landasan konstitusi yang kuat. Akhirnya pun Presiden Soekarno mengumumkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang menandai berakhirnya penerapan demokrasi liberal dan kemudian diganti dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berintikan musyawarah untuk mufakat diselenggarakan secara gotong royong. Semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner memiliki ciri-ciri diantaranya dominasi presiden yang kuat sehingga memunculkan sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peran partai politik, dan semakin berkembangnya pengaruh PKI melalui ajaran nasakom, nasional, agama, dan komunis. Keberpihakan terhadap blok komunis dan politik perlawanan terhadap imperialisme barat tersebut bermuara pada munculnya tragedi nasional dengan dampak sosial yang berkepanjangan, yaitu peristiwa G30S PKI. Setelah penumpasan komunis di Indonesia berhasil, pemerintah Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya pun berakhir dan digantikan oleh pemerintah Soeharto yang menerapkan demokrasi Pancasila. Oke, baiklah, ini susunan kabinet-kabinet era demokrasi terpimpin. Nah, keseluruhan kabinet kerja ini sampai kabinet Dwi Kora yang kedua itu dipimpin oleh langsung Insinyur Soekarno. Silakan dilihat tanggal-tanggalnya ya anak-anak muda. Baik, sekian materi hari ini dari Bunda. Semoga anak-anak Bunda paham. Bila Bunda ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.